Maunya gaji lu pasti di atas UMR dong. Dengan maunya, iya gak sih? Gue gak bisa ngejelasin lagi. UMR berapa sih? Dah, Alhamdulillah. Tapi gara-gara pandemi emang anjing COVID emang. asli. Selamat datang di Janari Records Interview. Saat ini gue sedang bersama salah satu kru band yang bisa dibilang band yang lagi naik daun dan cukup dikenal dikenal banyak orang karena genre surf rocknya. Dan singkat kata saja karena saat ini gue sedang bersama Galuh Ilham. Selamat datang Galuh Ilham. Salah seorang salah seorang krunya The Panturas yang cukup terkenal. Cukup terkenal nggak sih menurut lu sekarang kondisi The Panturas saat ini tuh? Kalau aku pribadi sih nggak bilang terkenal apa enggaknya sih sebenarnya. Karena Dilihatnya dari pengaruhnya aja sih. berarti Bisa dibilang cukup berpengaruh lah. berpengaruh Sejauh besar ini ya di skena hingga Indonesia saat ya. ini. Ya bisa dibilang seperti itu. Galuh Ilham ini termasuk kru The Panturas. Kru The Panturas itu disebutnya lifeguard. Dan dia termasuk yang 1.0 ya, generasi pertama loh Galuh. Ya 1.0. Generasi pertama di The Panturas. Kalau boleh tahu, kita langsung berbicara dengan Galuh Ilham. Kalau boleh tahu, lu gimana sih Gal bisa kira ketemu dengan The Panturas awalnya? Awal ya. Awalnya mah kalau diceritain cuman ini aja sih, kebetulan kan pada tahun 2000 berapa dis ya? 2000 sekian lah pokoknya. 14 kayaknya. Enggak 14. Panturas tuh 2016 akhir, Desember, bareng sama band aing tuh. Si Panturas tuh 2016 akhir, pas 2017 tuh. Pokoknya kan band Panturas bisa dibilang band kampus ya, band Vkom Unpad. Nah, si Vkom Unpad teh pada tahun 2015-16 teh lagi mejeh-mejehna lagi beger-begernya lah. Band-bandan banyak lah anak-anak kampus, anak-anak mahasiswa Vkom yang band-bandan pada saat itu teh. Nah, pada saat itu di beberapa mahasiswa teh ada yang memang mendalami perihal NMAX. Emang motor tuh ada anjing, NMAX ini. Ya memang NMAX dan Aerox memang lagi meresahkan warga. Emang lagi bagus. Iya. Sama Vespa Matic ya. Iya. Emang rada itulah. Aku sebagai pengendara Honda Beat gimana? Sama lagi Honda Beat. Wah, punten lah yuk supaya ada ngeunah nih penonton ada ditekan sakidik bener. Kemana? Mic-nya. Mic-nya. Oh iya rada ditempelkeun ke cungur, Bro. Oh iya, wih kelihatan emang ini. Maklum lah, lain dari mic-nya. Ntar dulu ini, iya ini kayak ini. Ya si kampus teh lagi mejeh-mejehnya lah gitu. Dan kebetulan beberapa mahasiswa juga ada yang mendalami ke perpanggungan lah pada saat itu. Nah, terus ya udah, kebetulan sang manajer Iksal tuh ngelihat, oh si ini nih yang memang ngurusin panggung terus. Ngajak mau nggak kira-kira ikut Panturas, jadi salah satu bagian dari Panturas yang emang mau maju lah gitu dalam band-bandan. Ya mau lah. Isinya juga teman-teman orang kan. Ya udah gitu akhirnya ya udah gas maju. Udah akhirnya gitu Panggung doang. pertama sama The Panturas itu kapan sih? Ingat Quality Time tahun 2017. Lagi hit, lagi in-innya musik ini nih. Lagi musik film Pengabdi Setan tuh. Itu tuh. Hah? 2017 kalau nggak salah. Berarti kalau yang si Tours the Noise lu nggak ikutan berarti? Terus The Noise Tours the Noise tahu gue lu datang pakai baju mentawai. Tapi belum ada tim produksian pada saat itu. Memang Panturas lagi berangkat sebagaimana personil aja gitu, nggak ada tim produksi. Karena seingat gue nih si Panturas masih di label lama. Ya. Dan lu datang pakai baju mentawai warna biru sih. Iya, ini mentawai hilang, ini bajunya tetap biru di sini. Oh ini bajunya. Nggak ada, Oh, ada. mentawai ada. Nah itu tapi lu belum sebagai kru The Panturas pada saat itu? Belum sebagai krunya, tapi memang yang ngeliat aja gitu perkembangan si Panturasnya gimana aja gitu. Berarti kan bisa dibilang lu sebagai saksi hidupnya The Panturas dari nol lah ya? Bisa dibilang Ya gitu bisa dibilang seperti itu. Lu melihat The Panturas yang sekarang, kalau ditanya kaget atau enggak pasti kaget. Enggak. Oh pasti lu udah ngebayangin. Nggak ngebayangin. Tapi kenapa lu nggak kaget? Emang nggak, karena emang awalnya aku nggak berekspektasi sih, maksudnya ya udah ngebantuin aja lah, nemenin gitu. Terus nggak ada ekspektasi Panturas mau gede, Panturas nggak, pokoknya Panturas harus
apa namanya musik yang dia bikin, ide-ide yang dia gagaskan ya harus berjalan gitu, udah gitu, makanya nggak kaget gitu. Tapi kalau lu pas pada saat itu di awal-awal pertama kali, kru Panturas tuh berapa orang sih? Ketika lu ya 1.0 itu ya? Pertama kali ya yang di ini ya, kan emang si Panturas tuh nggak ngambil ini ya teknisi-teknisi atau tim produksi yang profesional. Panturas tuh mengusung ya udahlah nyari tim produksi yang memang berangkat bareng Panturas. Panturas personilnya kan emang belum punya pengalaman bermusik gitu kan. Si tim produksinya juga waktu itu timnya Aing, urang, Aing, si Felmi, ya satu ini teh Aing, urang, Aing, Felmi, waktu itu masih Sule, Alvin, kayak bertiga doang deh. Berempat, Mas. Galuh, Felmi, Alvin. Udah. Oh, tadi aing orang dihitung 2. Fotokopi non karena gitu. Fotografer. Nah, fotografer Alfi, tapi kan fotografer nggak masuk tim produksi ya. Pada saat itu Alfi yang Terus, bantu itu pada saat itu. Lu ngeliat perkembangan dari yang kru yang cuma bertiga hingga sekarang. Sekarang tuh berapa ya kru Panturas sih? Ingat Kira-kira berapa? tim produksi 1, 2, 3, 4 kan satu personil. Panggung sekarang tuh, udah stage megang crew. 1 stage crew, stage manager, monitor 7 lah 7 tim tuh. produksi. Monitor, engineer yang FOH-nya, sama stage manager itu sama 4 yang megang personil. 7. Dan lu di awal-awal tuh emang udah megang salah satu, ya udah gue jadi krunya satu gitar doang atau Nggak, satu drum doang. belum. Pada saat itu berusaha untuk ya mencoba udah. semua bisa. Waktu itu kan emang kondisinya Iksal selaku manajer juga nggak terlalu paham juga kan masalah teknis gitu. Jadi dia minta ya udah pokoknya bantuin aja lah. Aing nggak ngerti sistemnya gimana. Tapi tolong ditemenin si Panturas ini. Oh ya udah gitu. Nah kita bertiga langsung bagi-bagi tugas. Gini udah kayak gitu. Lu butuh berapa tahun sih, Kal? Buat akhirnya lu dari bertiga itu bisa jadi berbanyakan lah sebagai tim yang profesional. Lu ingat gak sih? Nggak inget. Tapi sejauh ini tapi emang sampai sekarang masih gitu-gitu aja sih. Maksudnya nggak bisa dibilang mejeh apa sih bahasa Indonesianya? Mejeh teh naon ya? Apa ya? Ya, semoga ada arti KBBI-nya lah mejeh teh apa ya? Ya proper lah gitu. Sejauh ini menurut gua yang ada di dalam situ kayak dibilang proper nggak proper juga gitu, tapi tetap nemenin gitu karena memang tujuan awalnya nemenin gitu. Butuh berapa tahun? Tuh 17, 18, 19. Ya setahun 2 tahun sih. 2 tahun ya. 2 tahun lah. Sebutlah 2 tahun lah. Dan sekarang lo akhirnya menjadi krunya atau lo megang Ya, ngekruin Ijal sekarang. Kan sekarang udah ada si Ucup megang Sales ini manager. pokoknya keseluruhan panggung. Sebelum ada Ucup kan gue ngurusin keseluruhan panggung lah. Gue yang mantau. Tapi sekarang Ucup datang punya sistem segala macam gini-gini. Gue diamanain ke Ijal, megang gitar Ijal. hanya megang gitar Ijal. Iya. Lu menurut lu sebagai teknisinya Ijal banyak keribetan gak sih dia buat request gua alat harus kayak gini atau kayak gini bla bla blanya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Panturas tuh aneh sih menurut gue. Dalam artian BM-BM-an ya sebagai pemain musik gitu ya. Aneh sih kayak gue aja gitu ya yang ntar ini masuk bocor kan? Enggak ya. itu suara umat manusia, umat Tuhan itu. Nggak masuk. Aman lah ya. Aman. Aman. Kita kembali lagi. Soalnya. Gue sebagai yang main musik juga gitu ya, yang pengen bisa main musik juga, ngelihat mereka kayak BM-nya nggak BM banget gitu, nggak banyak mau mereka tuh. Jadi mereka ya udah gitu, nyantai aja gitu, nggak ada kemauan pengen punya ampli gini. Gue punya gini enggak sama sekali nggak ada. Dan lu kan bisa dibilang sebagai kru yang dari segi ketenarannya nih ya, Gal. Segi ketenarannya lu tuh cukup terkenal, hampir menyaingi player-playernya. Karena lu punya konten yang cukup dikenal di YouTube. Itu anjing gue lupa lagi namanya. Apa? Buligir. Ya. Nah, lu gimana ceritanya akhirnya lu bisa menyaingi ketenaran mereka gitu karena konten Buligir itu? Sebenarnya nggak suka sih kalau misalnya dibahas itu teh ketenaran tenarnya apa sih maksudnya definisi tenar? Karena itu kan kalau lu dari followers kru yang lain, lu tuh termasuk yang paling tinggi karena Buligir kan lu sama Felmi nih. Enggak, itu followers aku beli dis. Lu cukup kalau kita ngeliat vlog kayak Panturas,
selalu menagih konten Bully Gear yang itu tuh masuk lu sebagai pembicaranya, sebagai pembawa acaranya. Ya. Nah. Memang Kenapa akhirnya gimana sih ceritanya akhirnya Bully Gear itu bisa ada dan kayaknya sekarang udah nggak jalan lagi Bully Gear. bukan nggak jalan sebenarnya, memang belum ada kesempatan lagi aja. Pada saat itu memang Panturas seperti biasa ya, berangkat dalam bidang vlog, dalam hal kasanah vlog gitu ya. Dia Panturas nggak ada rencana-rencana, kita bikin vlog ini target viewers gitu, nggak ada, cuman ya udah Mendokumentasikan. Panturas lebih mengutamakan dokumentasi, foto, video, memang harus benar-benar inilah semua ke dokumentasi gitu. Nah pada saat itu memang karena memang mekanisme dokumentasinya Panturas sudah sangat rapi, bisa dibilang rapih ya. Pada saat itu adalah ide bikin sesuatu lah, bikin sesuatu. Terus suatu hari manggung sama si Fis kan, sebutlah band seangkatan nggak ya? Pokoknya tapi dalam umur ya, dalam usia band seangkatan lah ya. Tapi mereka di UI gitu. Itu episode pertama Bully Gear tuh kan ini kan Fis kan. Fis nggak sih? Fis ya Fis. Nah itu juga dadakan lagi di panggung. Kita lagi beres-beres. Awalnya kan Panturas soundcheck, abis itu Fis. Panturas lagi beres-beres. Ini gearnya Fis dilawak-lawakin biasalah karena ketemu baru dakan ya, ketemu anak-anak gitu. Gearnya Fis nih gini. Aku sama Komeng memang orangnya gacor lah ya, bocor gitu ya. Ngomong, ini gearnya Fis, ada yang ngerekam. Biasa Komeng, Felmi langsung. Bikin ini. Oh ya udah. Langsung di situ langsung buka. Oh ya selamat datang di acara gini ini, kita akan review gini. Ya udah gitu. Pada saat itu, terus kalau misalnya dibahas ya masalah tenar nggak tahu sih ya. Ya memang karena mungkin sebenarnya emang ada rencana ini bukan rencana ya. Ada satu kasus di mana kasus apa ya? Ada satu kondisi, kondisi di mana ada satu kondisi di mana si personil Panturas tuh memang tipikal orang-orang yang diem gitu. Orang-orang yang pendiam gitu. Ya kalau misalnya emang anak-anak yang nggak ngomong ya limbat lah gitu. Anak-anak Panturas tuh Ijal, Acin, Kuya, Gogon gitu. Gogon emang storyteller lah ya, suka cerita gitu. Tapi emang kondisinya mereka nggak suka menginisiasi gitulah gitu. Maka dari itu kita sebagai teman yang mendampingi gitu, sebagai lifeguard gitu juga gitu, sebagai tim produksi, ya udah kita iniin aja gitu, kita cairin dengan cara apa ya, dengan cara salah satunya di konten yang dipublikasiin di YouTube gitu, kayak di vlog atau gimana gitu. Dan manajer Iksal juga setuju gitu. Udahlah vlog pokoknya kalian aja yang megang karena memang kalian kan emang lebih aktif ya dibanding personil. Berarti emang gitu. itu suatu konsep ya, yang vlog-vlog Panturas tuh selalu didominasi sama kru-krunya. Ya, sebutlah itu konsep lah ya, benar-benar. Terus ini gue mau nanya soal bicara ke orang tua sih, karena kan Panturas itu kan terlahir dari kampus Vkom Unpad. Lu ketemu di Panturas pun karena lu kuliah di Vkom Unpad. Ya. Dari sisi keluarga lu yang lu dikuliahin sama orang tua lu, dibayarin kuliah untuk di kampus, untuk mungkin ekspektasi orang tua lu kerja di kantoran, terus akhirnya lu hidup di band-bandan, itu gimana Gal? Alhamdulillah orang tua aku rada rokes juga bro, maksudnya. Maksudnya nggak yang. Mungkin adek lu kan seorang dokter, calon dokter lu. Ya. Dan cukup lahan sengketa ya buat teman-teman. Alhamdulillah kan biasanya kalau misalnya ada juga tipikal orang tua yang berdiri tegap. Kamu akan saya nobatkan sebagai seorang PNS. Masuklah, ikutlah CPNS dan Anda masuk gitu. Kamu akan menjadi seorang polisi. Ikutlah akademi kepolisian, maka Anda akan menjadi seorang polisi. Pada saat itu gue sampai sekarang juga nggak ada. Kamu harus ini deh. Sekarang ada. Pas kuliah, sok mau gimana sok lah, bebas lah. Pada saat itu. Karena kan sebenarnya jadi kru suatu band, kalau kita bicara tanpa corona ya, itu tuh termasuk pekerjaan yang menghasilkan banyak uang gak sih? Kalau banyak uang relatif ya. Maunya gaji lu pasti di atas UMR dong, dengan maunya. Iya gak sih? Gue gak bisa ngejelasin lagi. UMR berapa sih? Kalau lu tinggal di Bogor, setahu gue Bogor itu di angka 4 juta sampai 3,8 sih sebulan. Anjing sampai aja sana. Iya gak sih? Kalkulator Bogor 3,8.
Eh, 4 sampai 3,8 eh, mundur. Nggak tahu dis ya, 3,4 tapi sampai 4 nih. nggak tahu mutlaknya, tapi sejauh ini dari hasil si Panturas, alhamdulillah bisa menghidupi juga gitu. Dan nggak buat menghidupi gue sendiri, bisa buat ya udah bayar listrik rumah segala macam gitu-gitu bisa sih. Alhamdulillah. Tapi gara-gara pandemi emang anjing COVID emang. Asli. Enggak lah. Makanya gue gak mau nanya soal gimana pendapat soal COVID, pasti udah anjing semua buat seluruh bidang pekerjaan tuh pasti anjing. Tapi kalau lu jadi kru lain tuh pernah gak sih? Apa hanya di depan Turas doang atau lu pernah menjadi kru lain gitu? Pertanyaan yang bagus dari saudara siapa namanya? Saya Bambang. Oh Bambang, saudara Bambang ya, pertanyaan yang bagus. Tadi nanya. Ya lu selain depan Turas mungkin lu pernah berangkat dari band lain atau lu sampai sekarang pernah ngurusin band-band lain? Iya. Soal itu ya. Saya kalau aku pribadi aku bilang enggak. Kenapa enggak? Karena balik lagi sama visi awal gitu. Di sini aku nggak pernah punya visi sebagai gue pengen sebagai tim produksi yang gimana gitu. Enggak, tapi alasan aku ada di Panturas itu ngelihat keempat teman dekat gua itu Gogon, Acin, Ijal sama Kuya lagi pengen mewujudkan cita-citanya, dan aku tuh anjir support lah, ya udah gas gitu. Makanya dari itu ketika suatu hari diminta minta ini oh enggak. Lu punya band sendiri gak sih? Lu tuh sendiri sebagai kru tuh punya band gak? Punya. Itu band apa? Karena yang gue tau lu Orkes Bagong Februari dong. Satu lagi gue lupa nama bandnya. Aku punya band post rock. Namanya The Tree Strip. Ah. Ada band kampus juga, tapi bukan di Vkom. Waktu itu tuh bandnya anak-anak Fakultas Pertanian. Mantep tuh. Nah aku waktu itu gitarisnya keluar, aku masuk di situ gitu. Terus satu lagi Diskursus. Nah itu diskursus apa kabar? Diskursus, wah kita lagi fokus kerja aja sih. Kerja masing-masing. Kerja masing-masing. Cari raup uang Bener-bener masing-masing. fokus kerja masing-masing aja. Orkes Bagong, karena orkes dari banyak band itu kayaknya Orkes Bagong sih yang tahu gue cukup terkenal ya. Yang dikenal banyak cukup orang aktif lah ya. Cukup Sebutlah aktif. itu cukup aktif. Ya si Orkes Bagong sebenarnya nggak tahu ya. Aku ngelihat kalau misalnya ditanya gitu, aku udah mempersiapin jawaban. Orkes Bagong lagi ngapain? Lagi sibuk kerja aja sih. Entah kenapa belum ada gagasan-gagasan. Ayo kita bikin ini, Nggak tahu kenapa di grup aja nggak ada. Tapi kalau gue sendiri nyikapin, kayaknya emang ini kita lagi bikin fermentasi deh buat si Orkes Bagong. Entah bentuknya kayak gimana, kayak gitu. Tapi kenapa Orkes Bagong akhirnya tidak ada di Spotify? Kenapa cuma ada video klip di YouTube ya? Oh itu karena memang manajernya nggak ngerti cara masukin lagu ke Spotify. Pada saat itu minta nyari di Google juga dia nggak bisa ngertiin kalimat-kalimatnya, ya udah akhirnya nggak dimasukin ke Spotify. Kayak gitu. Tuh anjing manajer OBF. Siapa sih namanya? Nggak bisa disebut. Jangan sampai orang tahu itu Pratikto anjir. Pratikto Dwi Raharjo. Nggak bisa itu rahasia banget, manajer OBF nggak boleh ada yang tahu, orang nggak boleh ada yang tahu itu. Tapi kalau lu ada pengaruh nggak sih antara lu sebagai kru depan Turas yang akhirnya lu bisa dikenal juga nih? Karena follower lu kan cukup 2K 2000. Nggak tahu. Terus akhirnya lu ada pengaruh besar ke Orkes Bagong atau ke band-band yang lain gitu? Pengaruh mungkin ada ya. Sebutlah ada yang nge-cross juga lah gitu lah dari pendengar-pendengar Panturas yang ngedenger. Kan Gogon juga kan vokalis OBF Orkes gitu. Bagong, iya. Vokalis OBF. Ya dari situ juga pendengar-pendengar Panturas mungkin penasaran nih OBF gimana, nggak denger. Emang banyak juga sih orang yang tahu OBF dari Panturas gitu. Lalu lu pernah memanfaatkan nama depan Turas untuk menjual diri lu sendiri gak sih? Kayak misalkan lu download aplikasi dating apps gitu, terus lu tulis di biografinya kru depan Itu Turas. kewajiban dis. Berarti lu pernah menjual nama kru depan Turas sebagai memperhalus lu di dating apps gitu ya? Pernah semalam bikin ini akun Instagram jadi Galuh Panturas. Enggak lah anjir, kagak pernah. Kayak itu apa sih privilege? Enggak, maksudnya enggak pernah. Lu pernah punya pacar ketika lu bersama depan Turas. Gue gak tahu sih kabar lu sekarang sama pacar lu kayak gimana sekarang ya. Coba itu ada pengaruhnya gak sih sebagai ini punya depan Turas akhirnya gue mau pacaran sama lu gitu? Nggak ada, karena memang menurut gue itu nggak bisa dibanggain. Ngapain sih menjadi bagian dari Panturas? Personil juga bukan. Kan depan Turas itu cukup rockstar untuk saat ini bisa dibilang sebagai rockstar gitu. Personil juga bukan gitu, dan tapi kan lu terkenal di bandnya. Ya buat apa dis, maksudnya? Karena kalau gue lihat dari seluruh kru yang bertugas di lifeguard,
yang terkenal itu cuma lu dan Velmi Komeng. Ya bisa dibilang mungkin gitu ya, tapi apa sih poin plusnya kayak nggak ada gitu dari kacamata gue, nggak ada nggak ada. Buat apa sih nggak ada? Nggak ada ya? Karena emang ya udah manusia aja lah gitu lah dis. Tapi lu berarti lu bareng sama Panturas itu dari tahun 2016 ya? 2000 berapa sih lu gabung tadi? Gabungan secara akhirnya lu aktif secara official. Secara pekerjaan 2017 sampai sekarang 2021, berarti berapa tahun? 4 tahun lah, mau 4 tahun lah sebut 4 tahun. Lu pernah menemukan panggung-panggung yang kayak anjing nih soundnya paling brengsek nih, kok enggak anjing gua kena badai, atau lu pernah kecelakaan? Setahu gua kan lifeguard pernah kecelakaan tuh, mobil terguling, cuma lu nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi ya lu pernah merasakan gak sih diri lu sendiri yang pernah kira lu kecelakaan atau apapun lah? Kalau dari segi kondisi panggung ya, teknis segala macem, sering sih ketemu panggung yang nggak sehat. Iya, dan banyak juga band-band yang lagi aktif juga kayak nemuin panggung-panggung yang nggak sehat juga banyak sih. Bisa ceritain gak sih, maksudnya panggung terbrengsek lu ngurusin Panturas tuh seperti Oh apa? ada. Gue mau cerita tapi gue nggak bisa nyebut nama kampusnya. Daerahnya boleh dong. Daerahnya nggak bisa. Daerahnya Nggak bisa. kan Jakarta luas, Gua nggak Bandung bisa kalau luas. itu kampus. Nggak. Udah sebutlah itu satu kampus di Jawa Barat. Ibu kota? di Pulau Jawa lah. Anjing. Pulau Jawa. Oke, terus Yang dimana daerah itu tuh sebenarnya bisa menyediakan technical riders tuh apa sih? teknis sound lah. Ya sound yang Kualitas disiapkan sound. gitu ya. Mantep gitu. Nah, udah gue kasih tahu nih. Daerahnya tuh pokoknya gitu. Si daerah itu tuh sebenarnya bisa gitu. Dan udah ngirim juga technical riders dari si Panturasnya, dari pihak Panturasnya kirim. Pada saat itu roadman-nya nggak datang. Lu belum jadi roadman pada saat itu. Gue siapa? Oh sorry. Si Udis waktu itu belum jadi roadman pada saat itu. Nah terus inilah pada saat itu gue yang ngurusin semuanya. Dateng. Berarti lu pernah menjadi roadman cadangan pada saat itu ya? Iya, kalau misalnya emang roadman nggak bisa datang pada saat itu gue kalau nggak cumi waktu itu. Terus ya udah datang tuh. Kan karena nyaman ya, karena memang dari pihak Panturasnya juga udah bukan studi banding, yang mempelajari lah gimana cara ngasih technical riders yang bener, gimana cara ngasih kebutuhan teknik produksi yang dibutuhin sama Panturas. Kirim email, kirim WhatsApp, follow up. Oke, aman. Oke. Dateng siang sound check. Sudah dateng. Ini mixer, kenapa mixer dangdut kan? Waduh. Bang, ini colok di gini-gini. Aduh, ini teknik sih. Nggak, itu acara kampus, acara sekolah SMA atau? Nggak bisa bilang. Pokoknya acara itulah pokoknya. Oke. Pokoknya si daerah ini emang bisa ngasih. Harusnya bisa ngasih produksian yang mantep. Kaget makan. Wah, DI aja nggak bisa DI. Ya pokoknya DI ya sebutnya. DI box aja nggak bisa nyolok ke mixer. Entah kenapa, karena mixernya emang mixer begitu, bukan mixer dangdut ya, mixer kelurahan lah ya, maksudnya mixer yang kita nyanyi aja lah gitu di kelurahan gitu, mixer ke Karang Taruna lah gitu. Terus ya nggak ngejelek-jelekin anjir, ayo Karang Taruna, maksudnya ya udah kita menyanyi gitu, nggak usah band-bandan yang berarti belum digital mixernya. Ya sebutlah belum digital atau belum proper lah. Wah bingung lah. Akhirnya berusaha protes tapi udah hamin berapa jam kan. Protes udahlah gitulah. Tapi kebetulan emang soundman Panturas tuh emang mantep, namanya Hadian ya. Terus beberapa teman-teman yang nonton udah tahu lah. Untuk anak-anak Bandung cukup dikenal lah Hadian. Ya Hadian, AII lah, Aian. Mantep banget tuh. Dia tiba-tiba dia lagi panas-panasnya lagi mikir gimana nih, lagi kontak-kontakan juga sama roadman yang kontak si vendor dan lain-lain. Tiba-tiba udahlah aman, ini bisa dihidupin. Wow. Ya udah gimana sok gimana, akhirnya diakalin sama Hadian kan. Set. Walaupun memang kalau misalnya ditanya rata-rata nggak kayaknya emang rata-rata. sama sekali nggak deh gitu ya. Tapi ya udahlah aman lah, ya udah akhirnya berjalan ya alhamdulillah lancar. Tapi ya udah jadi pelajaran buat si Panturasnya, ini nggak bisa kejadian lagi kayak gini nih gitu.
lu sebagai orang yang bisa dibilang sebagai sebagai banyak yang diulang-ulang gue sebagai Iya nggak apa-apa Dis. lu sebagai orang yang cukup religius lah dalam mendengarkan musik. Ketika lu mendengarkan musik tuh cukup religius tau gue. Tapi ketika lu masuk di salah satu band, lu melihat akhirnya melihat langsung nih peralatan-peralatan band-bandnya. The Panturas itu sesuai ekspektasi lu gak sih sebagai band yang kayak anjing emang udah statusnya nih sebagai rockstar atau emang mereka lucky bastard yang emang mereka memainkan musik yang cukup jarang dimainkan tapi dari segi kualitasnya ya mereka biasa aja sebenarnya, cuma emang lucky bastard aja. Menurut lu gimana? Kalau itu ya, kalau dilihat dari kacamata gue ya balik lagi Dis ya. Dari ketika gue ditawarin sama si Iksal si manajer itu bantuin Panturas lah, ayo. Ketika gue masuk situ, gue nggak jadi orang yang ada di depan FOH gitu, nggak jadi orang yang dengerin Panturas. Pada saat itu gue udah bener-bener di belakang dari, tahu kan ya apa sih PA, apa ini public anime gitu kan ya. Yang ini speaker yang ada di samping panggung tuh yang buat dengerin yang keluar tuh. lah, sayapnya. Ketika keluar kan emang itu yang didengerin sama penonton. Sebelum gue ditawarin jadi bagian dari Panturas kan gue bisa nonton di situ kan. Pada saat itu ketika gue tawarin gue dari belakang. Dari 2017 gue nggak pernah dengerin Panturas outputnya Panturas tuh nggak pernah gue dengerin. Kecuali album, kecuali muncul di thumbnail di feed YouTube gue, home YouTube gue muncul, penasaran nih kayak gitu. Itu nggak pernah ngedengerin. Makanya gue kalau misalnya ditanya gitu bagus nggak tahu sumpah. Tapi kalau misalnya dilihat dari album segala macem nggak bisa dibilang lucky bastard sih. Lucky bastard ya, pokoknya nggak bisa dibilang hoki. Maksudnya kalau misalnya ditanya, gue mau jawabnya gini, Panturas tuh memang bisa mengoptimalkan alat-alat yang dia punya. Udah itu aja sih. Panturas bener-bener, misalkan berangkat dari kesederhanaan bisa jadi sebuah ketenaran. Ya silakan lah definisikan bebas lah. Pokoknya tapi kalau dari gue, Panturas dikasih alat 100, dia ngasih ngasih output 97 gitu. Maka dari itu makanya gue kadang juga suka seneng denger Panturas, tapi kesini-sini ya karena sering dengerin jadi ngapain lah. Lu kalau disuruh milih, gue sebagai kru The Panturas atau gue sebagai gitar mandolinnya Orkes Bagong, lu lebih milih mengoptimalkan diri lu kemana? Anjir, maksudnya apa Dis? Mana nanya gini Dis? Ya enggak, karena kan lu kalau disuruh pilih, karena kan lu kalau di Orkes Bagong lu sebagai apa sih, gitar mandolin gak sih? Iya. Mandolin lah, emang mandolin lah ya. Lu sebagai yang berada di atas panggung memainkan alat instrumen mandolin, atau lu lebih memilih sebagai memilih di depan Turas sebagai krunya di belakang panggung. Nah kalau lu disuruh milih, lu lebih milih sebagai apa sebenarnya? Milih? Kayak itu bukan pilihan Dis. Ya anggap aja Orkes Bagong dan Depan Turas ini punya ketenaran yang sama. Tetep Dis, maksudnya kenapa itu bukan pilihan ya karena sampai saat ini pun gue bisa ngejalanin ini bareng-bareng. Kedua hal ini tuh bisa gue jalanin bersama-sama gitu. Maksudnya nggak ada gue keteteran di sini. Iya, karena Orkes Bagong jarang panggung juga sih. Iya sih emang gitu sih. Emang si Tito tuh rada kurang ajar sebagai manajer tuh nggak ngejual banget. Si Pratikto manajer OBF tuh emang kurang ajar. Enggak lah. Maksudnya sejauh ini ya dari beberapa panggungnya emang diterima sama si OBF, si Orkes Bagong ini memang masih bisa dihandle gitu Dis. Bisa diakalin bagi-bagi gitu. Karena memang posisinya gue tidak mendedikasikan diri gue buat Panturas juga. Maksudnya gue ketika memang Panturas butuh bantuan, oh ya udah gue masuk gitu. Tapi lu sebagai pendengarnya, bukan sebagai pendengar, lu tuh sebelum bergabung Depan Turas emang dengerin surf rock yang sebegitunya, atau lu pendengar musik lain nih sebenarnya? Gue surf rock mania banget bro. Enggak anjing. Gue selama semobil sama lu gak dengerin lagu surf rock sama sekali, kecuali Gogon sih emang dengerin lagu-lagu surf rock. Gue surf rock mania enggak. Apaan aja surf rock mania. Enggak Lu band selain Depan Turas deh, lu dengerin lagu surf rock tuh apa sih? Oke, sebelum gue kenal Panturas yang gue dengerin itu yang pertama Dignel pastilah ya, si bapak surf rock Indonesia. Ya bapak surf Indonesia, bapak surf rock dunia lah sebutlah. Dignel gue dengerin. Lalu yang gue dengerin itu ini apa? Anjir. Oh ini band surf rock. Enggak, lu jangan lu akal-akalan lu inget-inget anjing. Demi Allah semua mati gue dengerin band Jogja, band itu tuh band Om Robo.
Southern anjir gue Bukan gak itu bisa bahasa Lombok. Inggris. Om Robo bukan Lombok. Teror pantai selatan. Oke. Bahasa Inggrisin ya. Ada pokoknya teror Southern Beach Terror pokoknya gitu deh Oh bahasa iya, itu Inggrisnya. abang-abangan. Nah itu kan pada saat itu dia memang mengusung musik surf juga kan. Itu juga gue tahu dari Gogon musik. Wih, Gus kan bagus ya namanya. Bagus. Gus ini musiknya mirip ini ya Digdale gitu-gitu ya, musik selancar gitu ya. Iya ini surf rock kan. Oh iya. Dengerin. Oh, dan kebetulan ya udah itu doang sih sebenarnya, gue jujur dengerin itu doang. Tapi ketika memang muncul bunyi musik-musik yang kayak gitu, kayak misalkan beberapa band yang emang munculin nuansa suasana musik yang kayak gitu, ya udah ini ada nuansa surfnya kayak gitu, gue dengerin. Tapi lu sehari-hari lu dengerin lagu soft rock gak sih? Oh enggak dong. Akhirnya lu mendengarkan genre what you're listening. Aku nggak dengerin apa ya. Ska. Nggak, aku ya itu balik lagi. Kalau aku ya ditanya ya Untuk dengerin yang pribadi lu aja. musik-musik yang emang lebih ke ambience gitu, post rock. Aku dengerin post rock kayak misalkan ya itu. Aduh, nama bandnya nggak bisa disebut lagi. Meledak di langit apa sih namanya? Meledak di langit. Band post rock Explosion in the Sky pokoknya, tapi nggak tahu Plosion, nggak tahu Plosion ya. Pokoknya Meledak di Langit, Explosion in the Sky lah ya, itu dengerin. Terus Indonesianya ya Under the Big Bright ya kayak gitu. Serius lu dengerin lagu kayak gitu? Ya karena memang kalau misalnya lu nanya gua kalau soal musik ya memang gua lebih senang denger musik yang emang nada ya lebih fokus ke nada-nadanya aja gitu, maksudnya ya ambience gitu, nada-nada yang munculin ambience gitu, nggak ada. Berarti gak soft rock banget ya? Enggak, sama sekali enggak. Gue nggak ngerti surf rock itu apaan sih. Lo akhirnya mengadaptasi diri lo yang pendengar yang musik genre lain, terus akhirnya lo harus bekerja, bisa dibilang sebuah pekerjaan lah ya di Panturas tuh. Ya. Lo bekerja dengan harus mendengarkan musik-musik yang becek gitu, gitar-gitar becek. Lo gimana mengadaptasi kuping lo gal? Ya, itu bukan sebuah keinginan lu sebenarnya kan, bukan sebuah selera lu sebenarnya. Kasih gue waktu 20 menit untuk mikirin jawaban dari pertanyaan ini, Dis. Ada efek SpongeBob kemudian. 2 hours later. Apa sih Dis pertanyaan, Dis? Iya, lu mengadaptasi diri lu untuk, lu bukan pendengar surf rock nih. Oh. Terus akhirnya lu harus beradaptasi buat ngekruin depan turas yang surf rock banget nih. Iya. Itu gimana? Kalau gue ngakalinnya gini. Pada saat itu kan gua Itu kan bukan lagu kesukaan lu banget sebenarnya. sebelum gua megang sebelum gua ngurusin sebelum gua jadi ngebantuin Panturas ini. Sebelum gua ngebantuin Panturas ini, gua ngedengerin juga kan. Oh, ini nih musik yang memang pakai efek utamanya. Anjir, gua nggak mau bilang efek utamanya apa ya. Maksudnya ini musik pakai reverb spring gitu. Maksudnya reverb spring. Becek. Ya mau cari sendiri lah lu reverb spring. Ini pakai reverb spring banget nih gitu. Ngandelin gini nih bunyi-bunyi gininya dan pakai gitar-gitar yang memang ngaret banget. Pokoknya gitulah. Nyeret Ya udahlah gitu. Dengerin. Oh ya udah sejauh ini gitu. Tapi pas Panturas masuk dan memang mereka tidak murni. Nggak tahu ya, sejauh ini gue nganggapnya Panturas nggak murni surf rock gitu, maksudnya nggak murni surf, atau dia bilangnya apa sih, selancar kontemporer anjing pokoknya gitulah, kontemporer lah ya, selancar kontemporer pokoknya sejauh ini. Oh ya udah kasih nuansa yang gini dengan beberapa balutan lainnya lah gitu. Dari situ gue masukin, tapi gue nggak ngasih suatu apa ya standar yang tok gitu. Ketika gue megang gitar ijal nih, gue ngasih tahu aja nih ya, ketika gue megang gitar ijal, nggak ada satu panggung pun yang gue ngasih template yang sama. Gue tuh selalu bener-bener ya udah keluar bunyi ampli, oh gini nih, kasih reverb, oh ya udah ini kurang apa gini. Gue nggak pernah ngasih template, nggak pernah ada template yang. Berarti tidak akan menemukan suara yang sama setiap panggung ya? Kalau gue sejauh ini menurut gue enggak gitu. Gue tapi Ijal nggak pernah komen tuh. Nggak pernah komen karena menurut gue itu tiap panggung beda-beda deh. Nggak, gitu memang ngejar suara yang sama, tapi memang template-nya beda gitu loh. Oke. Gue tuh selalu, kalau dari gue ya, selalu ngakalin lah gimana si keluaran ini bunyinya gimana gitu. Ketika Ijal bilang, aing pengen bunyinya yang gini. Oh ya, ini tuh bisa diakalin gini. Kita diskusi lah. Oh yaudah.
keluarin set, nemu permasalahan gimana tapi diakalin, terus dia datang, ini nih kurangnya di sini gini. Oh iya coba dimainin sama dia. Oh udah aman gini. Kita balik lagi ke si yang masak ya, si Hadian. Gimana, aman? Oh ya udah aman nih. Tapi untuk dari segi monitor di panggung itu selalu aman. Tapi kok dari Panturas kan 4 player dan 1 edisional. Kita edisional nggak usah bahas lah. Ya setuju, edisional nggak usah edisional Panturas tuh nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Oke. Ada 4 ini, Ijal, Acin, Kuya, Gogon. Menurut lo dari 4 orang ini yang paling ribet requestnya itu siapa sih? Ribet request yang pertama Kuya ribet request. Di monitor. Itu bos monitor. lu, bro. Enggak apa-apa, anjing gue nggak bos gue anjing. Kalau dari monitor ya, dari segi yang dia denger nih sebagai player, yang pertama tuh Kuya. Kenapa Kuya? Karena Kuya tuh entah kenapa, nggak tahu ya, gue ngerasa Kuya tuh memang butuh apa ya, suatu hal yang memang yang keluar di kuping tuh gede gitu. Kencang yang besar. Ya jujur ini Kuya tuh gitu kan. Awalnya gue ngerasa sorry dipegang terus. Awalnya gue ngerasa kayaknya Kuya butuh yang gede gini, dan dia minta gede mulu padahal sesuai bukan standar ya. Ya pokoknya yang gue keluarin kayaknya udah sama banget sama kan, karena beberapa waktu lalu juga gue pernah sering megang monitor gitu. Keluarin semua aman. Lu pernah jadi additional drum juga pada saat itu. Additional dadakan lah ya. Ya. Ya pokoknya gitulah. Terus udah naikin. Kuya butuh yang lebih. Tapi suatu itu adanya Kuya, teman gue juga, Uji. Si Uji suka bilang, si aku ya mah suka gini-gini kuping wae gitu. Masalah kali kupingnya ya. Nggak tahu ya gue kenyataannya gimana. Tapi ya udahlah, dari situ mungkin memang Kuya punya treatment yang berbeda lah dari segi segala macam. Ya udah Kuya kasih suatu hal yang emang berbeda dengan yang lain gitu. Selain Kuya, ranking keduanya siapa? Ranking keduanya Ijal terakhir. Ijal paling terakhir. Itu karena bos lu anjing, karena lu megang alat sumpah, dia. Seumur hidup dia nggak ada protes. Yang dia protes tuh kalau misalnya ini suara kekecilan pun karena memang kendala teknis sejauh ini ya, dari 2017 sampai sekarang. Ijal tuh protes karena emang ini protes gara-gara kendala teknis, nggak pernah protes yang lain. Yang kedua Acin banyak minta, tapi kayaknya yang perlu dikasih nomor 2 Gogon. Kenapa Gogon? Karena emang dia entah kenapa kupingnya aneh. Ya? Dalam artian nih orang ngedengerin di mana sih? Maksudnya dia tuh punya, lu nyalain korek, nyalain rokok. Dia tuh si Gogon tuh punya apa ya? Jujur ya, Gogon tuh punya sense apa ya? Wawasan musiknya tuh mantep Gogon. Biasanya kalau orang punya wawasan musik, gue dengerin ini nih, sebutlah apa ya? Gue dengerin Cherry Bell, anjing gak Cherry Bell. Pokoknya gue dengerin Cherry Bell. Oh Cherry Bell tuh ngasih nada-nada yang manis nih. Oh ya udah. Oh gue dengerin Twice nih. Gini. Twice tuh ngasih yang gini-gini. Gue tuh bisa ngedeskripsiin itu dibanding yang lain gitu, bener-bener dibanding yang lain. Gue tuh selalu gue nama Kuya. Kuya tuh mantapnya di situ. Gue nama Kuya tuh gara-gara emang wawasan musik dia mantep. Dia tuh bisa ngedefinisiin apa yang dia dengerin. Gogon tuh gitu, tapi entah kenapa Gogon tuh nggak bisa ngaplikasiin ke kebutuhan suara yang dia butuhin. Biasanya kan, ini nih band ini nih punya bassnya nih bisa ngasih drive yang mantep banget nih kekeluarannya nih. Oh iya. Gue sering diskusi gitu ngobrol sama Gogon kalau misalnya lagi sehari-hari. Tapi kalau di panggung enak. Oh ini kurang ini nih. Gue penasaran, dia tuh selalu beda pendapat sama gue yang selalu ngasih. Lu pernah berantem gak sih sama player-player? Maksudnya dalam segi urusan teknis ya? Nggak pernah berantem. Mereka tuh kalau udah di panggung ketemu hal-hal yang rese, mereka nggak pernah bawa ke backstage. Nggak pernah. Tapi memang selalu jadi evaluasi, tapi nggak pernah dibikin jadi suatu hal yang lu nggak bener banget sih ini, nggak pernah. Memang tapi selalu dia dibangun lah ya, di kasih kesan yang membangun. Tapi kalau balik lagi gue mau ngebahas si Gogon anjing itu tuh. Pernah satu kondisi di mana sebutlah si panggung itu monitornya nggak sehat lah ya. Dan ketika gue pemanasan sebelum ngecek suara alat-alatnya, wah ini kayaknya nggak sehat nih, monitor ini nih nggak sehat. Gue kabarin si teknisi bass, si Cumi. Cum, ini kayaknya ini nggak sehat nih. Apa kuping gue doang apa gimana? Datanglah Cumi.
nggak enak nih nggak enak. Oh ya udah, diakalin. Set Cumi main, nggak enak nih nggak enak. Itu soundcheck tuh, nggak enak nih. Ya udah. Tapi ini udah meje itu apa sih? Udah enak nggak ya? Udah enjoy proper lah. nggak ya? Udah proper nggak? Udah sih, udah bisa dengerin. Terbilang aman lah. Terbilang aman. Oke lah. Set, datang lah kan Gogon. Pada saat itu emang dia lagi setelan seminggu 3 hari itu manggung kan. Biasanya hari ketiga tuh emang udah pada capek personil. Datang lah Gogon, pakai bass, main nenet lagu awal. Datang ngeliat ke gua kan, gua waktu itu megang monitor. Mantep nih, enak banget nih suara. Itu gue aneh banget pada saat kondisinya si monitor tuh nggak ngeluarin suatu hal yang emang enak banget. Pada dia bilang mantap tuh gue dateng ngedengerin, kayak nggak enak sama sekali gitu, nggak proper buat didengerin sama seorang yang main di panggung gitu. Kayak nggak banget deh gini. Ini orang dengerin suara dari Monitor mana? dari mana gitu Iya, ya. entah mungkin dari ampli atau dari mana. Mungkin mabok juga jadi seleranya. Kagak mabok, dia manggung di sekolahan siang-siang itu. Kayak pensi sekolah siang-siang. Ya sekolah Islam lah ya sebutlah. Pensi sekolah siang Islam Cepet beres ya. Apa nama sekolahnya ya? Oke lanjut kan. Lupa gue juga sekolahnya. Terus udah gitu, terus beberapa panggung lagi di situ gue udah satu. Gue kantongin, nggak gue ngomongin. Ini Gogon aneh, tapi gue datang ke Cumi. Si Gogon aneh ya kupingnya. Iya, oh ya udah. Panggung berikutnya, kita iniin, kita bercandain, kita prank. Oh ya udah. Set keluar semua. Gogon gak gue keluarin tuh monitornya. Gue matiin. Lu matiin monitornya? Tapi keluar dari bass, kita dengerin. Gue aman emang kuping dia kagak bener. Oh. Monitor kagak bener sumpah. Main kagak bener. Ya udah gue buka. Kegedean. Itu baru gue buka anjir mana yang nipu aing. Berarti ini sebuah pengakuan dosa lu ya? Pengakuan dosa sumpah. Biar dia mikir juga. Enggak lah. Tapi sejauh ini aman sih. Aman. Ya memang bisa mengkondisikan lah, mungkin itu kekerenannya Gogon. Tapi dia maksudnya yang dibilang sulit untuk, ini bukan susah bukan recet ya, tapi sulit untuk menyesuaikan, yaitu yang pertama Kuya, yang kedua Gogon, karena misalnya memang dia tuh selalu banyak hal yang emang tidak diduga. Berarti yang ketiga Acin sama Ijal. Acin karena memang dia ya mungkin ada vokal dan lain-lain segala macam kan dia butuh. Dan emang Acin anaknya selonong boy aja sih. Iya dia udahlah dikasih apa aja ikhlas. Acin tuh gitu. Ijal juga lebih kayak gitu kan, lebih religius, jadi ilmu ikhlasnya lebih mantep dia Ijal tuh. Ya udah jadi dia nyantai-nyantai aja gitu. Tapi kalau lu disuruh milih nih, lu pernah di Panturas atau gak, lu pasti tahu nih band-band Indonesia yang lain nih. Lu kalau disuruh milih, gue lebih pengen jadi krunya band ini deh. Lu kalau disuruh milih band apa sih? Waktu itu gue punya pertanyaan gini juga dari seorang apa sih? Sound engineer monitor, Alvin. Panturas, Alvin waktu itu gue lagi nginep bareng sama Alvin di satu kamar hotel. Alvin nanya, Gak mungkin dong kamar hotel ngapa-ngapain. Pasti ngapa-ngapain dong. Ngapa-ngapain dong. Ngaku berdua nih sama Alvin nih. Lu kalau di kamar hotel ngapain sih? Coli bareng lah. Ngaku berdua nih sama Alvin di sekamar. Terus Alvin bilang, suatu hari mana? Kalau misalnya ditanya nih, seseorang datang nanya ke mana? Lu mau megang band apa? Terus bingung aja. Band lokal apa luar? Terus dia bilang, luar dulu deh biar gampang. Dia nanya, bingung aja, gue bingung. Mas Alvin dulu deh. Terus dia bilang, kalau aku luar Bon Iver sih, penasaran menggangnya gimana. Oh ya udah. Kalau dalam nggak kepikiran gue sumpah kalau pertanyaan lu kayak gitu gue. Tapi kan lu mendengarkan band-band lain, lu pasti lu selalu mendengar. Lu nonton vlognya Panturas, lu nonton vlognya Seringai. Ya semua vlog band gue tonton. Okay. Semua kalau misalnya gue tonton The Adams lu pasti tonton. Ya nabi gue Bang Pandu Pastoni, ya alaihissalam ya Bang Pandu. Amin. Kagak amin anjir. Oh iya, enggak amin. Ya Bang Pandu itu nabi gue. Gue nonton The Adams. Kalau misalnya Adams siapa? Adams Suseno. Kalau misalnya The Adams manggung, gue tonton, gue dengerin keluarannya gimana, ini gue perhatiin, tapi kagak ada kepikiran. Gue pengen ini nih. Tapi enggak ada satu sih sebenarnya. Siapa? Morfem. Oke, Jimmy Pandu tetap Ya, ada Pandu di situ. Gue ngerasa ini keluaran gitarnya nabi gue nih Pandu Fastoni nih
kayak mantep, gue penasaran di dalamnya. Nggak penasaran sih, gue pengen jadi salah satu bagian dari orang yang keluaran gitar yang kayak gini nih, kayak gitu. Tapi lu sebagai kru sebuah band gitu ya, lu datang ke sebuah konser tuh sebagai orang yang riset gak sih, kayak anjing soundnya brengsek banget. Maka gue kagak riset, soalnya gue bukan badan statistik maksudnya Enggak, kan kita mungkin lu punya kebiasaan datang ke konser gitu, anggap aja sebuah synchronize gitu lah ya. ya sebuah festival lah ya. Sebuah hajatan besar Ya. Indonesia. Lu pasti nonton, terus lu nonton kayak anjing ini gitarnya nggak banget deh. Ini kayaknya bassnya nggak anjing, ini anjing banget nih bassnya. Oh ini bassnya oke banget nih. Lu sebagai orang kayak gitu nggak sih? Oh enggak, lu mosing aja karena kemabukan atau gimana? Kagak, kalau misalnya gue joget-joget ini urus-urus gitu ya, mosing pogo gitu-gitu, gue kagak, maksudnya udah Lu umur lah ya, Lu udah bukan umur. penonton yang mosing berarti. Lu Kagak, sebagai penonton yang nonton. kalau seringan main gue ikut sih gitu. Maksudnya gue yang memilih untuk enggak lah, karena memang gue nikmatin lah. Karena umur Tahu usia diri umur, oke. capek sumpah. Gue pernah waktu yang Panturas main di Sondrenalin tuh, gue pernah cedera anjing gara-gara Burger Kill main. Gue joget-jogetan tuh, joget-joget Malam kan Burger Kill mainnya. main abis Isa apa lupa gue, anak-anak di belakang gue, ini lagu enak nih, gue harus di depan nih, di depan gue sus. Terus abis beres Burger Kill main, gue duduk lurus tuh. Aduh gue nggak bisa berdiri banget. Anak-anak dateng kan, mana kenapa? Ini nggak bisa banget, lutut. Dari situ gue udah nggak mau, kayak gue nggak bisa deh gitu-gituan, yang gini-ginian nih, yang moshing iyalah, ekstrim apalah, lah ya. ikut wall of death apalah, circle pit kagak bisa gue yang gitu-gitu. Nah dari situ gue ya udah dengerin spot yang pasti gue dengerin, pasti depan FOH kan gue dengerin Tengah ini. center lah. Nah tapi gue nggak bisa ngejudge karena memang apaan sih, gue punya sertifikat aja kagak, tapi gue dengerin nilai mah nilai, tapi kagak gue kagak gue apa namanya, gue ini gitarnya kurang enak nih, gue kasih tahu ke teman-teman gue. Lu habis kalau kayaknya. Oh ya habis nanti Tambahin aja. dulu tuh. Oh iya. Cleo. Tahu banget sih, Anabil tahu banget. Ini aku habis. Sekalian lah ya. Kita break dulu, kita nambah minuman kita. Ini susu Indomilk. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Mari kita lanjut. Berarti lu bukan orang yang sebagai penonton event festival yang ngebanding-bandingin kayak anjing mendingan Panturas deh ini sound nih, atau anjing enggak ya? Enggak, maksudnya gue kayak ya pasti setiap peselancar sih namanya penampil Anjing, penampil kayak RT banget gue, RT main di acara 17-an. Apa sih namanya yang Performer. talent ya, Ya, pokoknya talent. setiap performer ya, setiap penampil ya, balik lagi ya bahasa Indonesia ya, penampil, setiap penampil teh pasti punya niatan baik dan tujuan yang baik buat nunjukin gitu. Jadi gue kayak nggak bisa ngeliat ini jelek, ini pasti mungkin ada kesalahan yang memang dia tidak bisa tangkap, tapi bisa jadi evaluasi. Jadi gue ngedenger, oh ini lagi nggak enak nih gitu. Nggak akan gue judge, ini jelek banget nih band ini, nggak. Tapi gue bilang ini lagi jelek nih kayak gitu. Gue bakal bukan diskusiin ya anjing. Bahan ngobrol-ngobrol aja. Bahan julid lah. Anjir lagi jelek nih hari ini nih, sumpah nih. Gue lagi nggak nyesel banget denger gitu. Nyesel karena memang kalau misalnya festival yang banyak panggungnya kan gue harus pengen nonton yang lain kan, pas denger anjir gitu, lagi jelek banget nih, nggak enak nih, sedih banget. Tapi kalau dari album Panturas nih, Panturas udah punya album, udah ngeluarin banyak single. Dari sekian banyak lagunya The Panturas, lagu yang lu dengerin dan lu pilih, anjing, aing banget nih, gue banget nih, itu lagu apa sih? Iya, yang mewakili diri lu nih, dari kan yang gua tahu Queen of the South, Fish Bomb, terus yang baru keluar sekarang Balada Semburan Naga yang Wapati. Lu dari sekian banyak lagu itu, ini lagu gue banget sih, atau enggak? Ini lagu yang selera gue nih. Ya gak ada di sumpah. Gak ada. Berarti gak semenarik itu dong Depan Turas. Bukan gak semenarik, mungkin memang karena memang ya karena lu gak mendengarkan secara rutin. Mungkin emang tipikalnya beda ya. Kalau misalnya bukan selera lu lah. Dari balik lagi ya kacamata gua. Kalau gua tuh ngerasa kalau ngeliat musik teh nadanya gimana nih? Oh gini nih. Ada juga nih, gue cuman bilang musik itu gue banget tuh ketika emang suasana nada-nadanya tuh bisa munculin suasana yang gini. Makanya gue balik lagi ke si musik post rock yang emang ngasih ambience yang gitu. Berarti bisa disimpulkan lagu Depan Turas itu tidak ada yang mewakili diri lu. Nggak ada, tapi sejauh ini kalau misalnya ditanya suruh milih lagu, misalnya lu maksa gitu milih lagu yang apa gue banget. Yang lu banget deh. Kalau enggak lagu lu banget ya awalnya.
Itu sih yang baru tuh. Balada Ini Semburan Balada Naga. Semburan Naga. Kalau misalnya sebelum Balada Semburan Naga Fishbomb, karena sebelum tahun 2017 diajak bareng sama Panturas. Ketika gue denger musik Fishbomb, waktu itu Panturas main di acara Rockabilly tuh, Rockabilly Bandung. Dengerin, wah ini bagus nih, judulnya Fishbomb, bagus nih, bom wajah deh. Fishbomb. Anjing si Acin ngomongnya Fishbomb anjing. Tuh gitu. Mana belajar bahasa Inggris lagi di Cin. Aing ngomong gitu sumpah. Cin mana ngomong belajar bahasa Inggris lagi di Cin, ngomongnya Fishbomb anjing. Aing sebagai pendengar Mendengarnya meledakkan wajah ya. Iya, meledakkan wajah. Wah, Fishbomb mantep nih, lagu keren banget nih. Ten. Wah, Fishbomb nih mantep. Anjing Fishbomb anjing aing Cin. Mana belajar bahasa Inggris lagi deh. Gitu aing gituin coba. Acin masih inget. Berarti lagu yang lu suka dari Depan Turas, segitu banyak lagu Depan Turas tuh Fishbomb dan Balada Semburan Naga. Sama Balada Semburan Naga. Lagu yang pasti lo tahu pertanyaan gue selanjutnya. Lagu yang paling anjing nih apa sih Panturas norak banget nih lagu nih. Gak usah nyebut band lain, gue tahu lu bakal nyebut Nggak ada, band apa. sumpah nggak ada. Kalau Panturas gak ada. Nggak ada. Karena gue ngerasa lagu ada pun karena mungkin begah ya, karena memang sering lah Panturas beberapa tahun lalu gitu ya, ketika lagi belum pandemi sering seminggu 3 kali manggung gitu kayak dengerin, karena memang begah gitu. Sisanya nggak ada karena memang dia tuh punya, ya itu balik lagi kan, gue kan suka musik-musik yang bernada-nada tenenenenit kayak gitu. Nah si Panturas tuh ya itu nada-nadanya tuh variatif gitu. Mungkin udah terlalu lama juga pertanyaan-pertanyaan yang gue sampaikan lah ya. Gue pengen nanya ini sih, lu selama gabung sama Panturas, lu pernah berantem sama kru lain gak sih? Karena kan lu soundcheck pasti waktu yang mepet nih. Ya. Karena kan biasanya gue sebagai penyelenggara event selalu memberikan waktu yang cukup mepet nih, walaupun di Riders Technical. Makanya band ini butuh butuh soundcheck, cek sound atau soundcheck. Gue butuh nanya deh. Oh ya. Cek sound atau Ya, soundcheck oke. sebenarnya. Pertanyaan yang bagus dari saudara. Karena banyak yang- Aduh ini minuman bukan asbak. Pertanyaan yang bagus dari saudara Yudisia. Cek sound atau soundcheck. Censok. Censok. Pertanyaan yang bagus dari saudara Yudisia ya, selaku Yudisia. host dari apa sih ini? Janara Records. Janari Interview. Records ya. Interview. Pertanyaan yang bagus, soundcheck apa cek sound ya? Secara epistemologis. Kagak, kalau nggak salah ya gue pernah. Iya. Kalau nggak salah gue pernah dengerin. Karena gue sering ketukar tuh, ini orang-orang ada yang ngomong cek sound, tapi ada kucing orang ngomong oranye. sound check. Ada kucing orange. Jangan ngomongin kucing, nanti kayak Panji Pragiwaksono ngomongin kucing dimarahin. Ya pokoknya soundcheck dan check sound ya. Kalau nggak salah ya, beberapa orang yang gue tonton di YouTube, beberapa orang yang gue ikutin di Instagram, beberapa orang yang memang sebutlah itu pelaku musik yang gue Panuti. dekat dan panuti juga gitu. Ketika denger sound check kan cek suara, emang bahasa Indonesianya cek sound, ngecek sound ya. Ya. Tapi bahasa Inggris katanya sih Dibalik. jadi sound check. Semenjak gue denger itu gue jadi sebutnya sound check. Sound check. Ya tapi karena memang gue lahir di ranah Sunda dan segala emang latar belakang gue kental di bunda, di Sunda. Di bunda. Pikirku pun melayang di Sunda gitu ya. Gue sering nyebutnya sama Yandi Akeu ya, lighting dan videographer vlog Panturas. Gue bilangnya Coksen sama Akeu. Coksen. Karena memang Jauh. ya ngerti lah, gue sama Akeu tuh sama juga. Akeu juga salah satu apa ya, sebutlah mahasiswa yang emang melakoni musik gitu ya. Sering bantuin band ini dan tahu sendiri lo ya, tiap kampus kalau soundcheck 15 menit gimana kan. Jadi ngomongnya harus cepet. Si ini Coksen jam berapa? Anjing Coksen. Ngomongnya Coksen ya, pokoknya gitulah. Soundcheck sih, kalau gue soundcheck. Nih, lu selama mengurusi cek soundnya Panturas, ada gak sih hal-hal yang cukup gesekan sama band-band lain? Oh anjir, tadi mana nggak nanya gitu? Tadi gue anjir. nanya apa? Pertanyaan mana yang sama internal dulu, belum sama Ya eksternal. boleh lah Ya udah, internal lah. itu bisa saya rangkap menjadi satu jawaban yang sama ya. Oke. Anjir. Lu pernah berantem sama satu kru? Kalau internal ya, internal belum pernah. Tapi waktu itu pernah satu kejadian di mana setelah manggung satu anak panggung ya? anak lifeguard yang benar-benar dia cuma megang HP gini dong nih. Ini gue nggak pernah ngomong deh. Pokoknya benar-benar gue pengen sekali minta maaf juga. Tapi gue udah minta maaf.
Gue benar-benar itu ngelakuin ini kesalahan gue, benar-benar kesalahan. Tapi emang dia emang punya jiwa yang besar ya untuk memaafkan ya. Gue nggak bisa bilang itu teknisi bass Panturas ya. Cumi. Pokoknya gue nggak bisa bilang itu siapa ya. Pokoknya dia gitu dah. Mungkin lagi galau. Bukan galau. Suatu hari memang ada kondisi di mana si XLR, aduh pokoknya satu kabel yang dari mixer ke instrumen personil tuh nggak bagus. Ya, gara-gara ya ada satu kondisi lah. Emang gara-gara personilnya waktu itu lagi ada suatu kegiatan yang dimana ketarik atau error. Di saat itu gua pengen, oh ini gua udah tahu nih apa sih namanya kesalahannya di mana. Kesalahannya tuh di ya udah ganti kabel aja nih gitu. Tapi beberapa rekan-rekan gua nggak tahu itu permasalahannya di mana. Dia ngedetect dulu nih lama kan, tapi butuh cepet. Dan itu benar-benar kesalahan gue karena memang gue nggak ngondisiin posisi mereka gitu. Itu dari segi internal. Iya, Nah, dari kalau situ dari eksternal. pokoknya nggak gue bahas dulu sih. Gue minta maaf sama Cumi ini pokoknya gua gitu. Terus pas lagi ganti kabel gue bilang, apaan sih nih maneh kayak nggak pernah main sama Aing aja. Gue pernah bilang gitu. Terus Itu tahun berapa? anjir, gue nggak tahu tahun berapa, tapi waktu itu pernah. Itu awal-awal Tempatnya tahu Panturas gue berarti. di Arca Manik manggung sama Firsa Besari. Sebelum Firsa Besari pokoknya itu lah lagi hujan. Gue lagi nyambut XLR, gue bilang apaan sih kayak nggak pernah main sama Aing aja, nggak tahu ini harus diganti. Beres itu tuh, dari situ udahlah pokoknya beres itu dia diem aja. Pokoknya gue anjir salah gue nih ini bener-bener salah gue, udah gitu. Tapi akhirnya lu minta maaf langsung kan ke dia. Minta maaf, gue bilang hampura aja masalah Aing gitu. Enggak, gue nggak minta maaf, tapi emang ini mah masalah Aing marah-marah. Emang kesalahan gue marah-marah. Gue belum minta maaf ya. Kasih backsound lagu sedih. Enggak lah pokoknya. Kalau dari eksternal, banyak banget teman-teman. Nah, Ya eksternal, wah gue nggak bisa nyebut. gak usah band. nyebut nama bandnya. Nggak bisa nyebut band. Tapi kasusnya aja nih. Sebutlah itu dia pemain. Oh enggak lah anjir. Pokoknya gue banyak. Tapi memang miskom sih. Ujung-ujungnya miskom sih. Antara band Panturas dengan band yang Iya. kita akan sebut itu nanti. Mungkin abang kalau misalnya pernah punya pengalaman sebagai seorang roadman ya abang ya, pasti punya ngerasain ya hal yang sama ya gitu. Tapi nggak tahu ya. Pamulang apa kabar? Pokoknya sebenarnya ujung-ujungnya miskom sih sejauh ini. Seleknya gara-gara miskom. Miskom. Memang gimana ya? Gue tuh ngerasa setiap band pasti punya niat yang baik. Tapi gue butuh cerita lu sih sebenarnya. Ya udah. Cerita anjing gue pas kejadian di kota ini, gue tuh kejadian sama band ini tuh gini. Tapi lu gak usah nyebut nama bandnya, tapi kasusnya aja. Ya udah. Apa tuh? Sejauh ini gue nggak tahu maksud lu ngomong gitu apa ya. Tapi kalau gue bilang ya. Enggak, mau ini buat teman-teman yang nonton. Ya udah kayak, itu mah balik lagi. mungkin ini kan yang banyak nonton bakal ABK nih, Nah. yang pecintanya Galuh Ilham nih. Oh ternyata Galuh Ilham tuh di Panturas tuh banyak suka dukanya. Tadi kita udah banyakin ngobrolin soal sukanya. Nah ini kita bakal ngobrolin soal dukanya. Nah kalau boleh tahu duka lu tuh apa aja? Kan tadi pertanyaannya belum dijawab dis. Iya makanya duka lu tuh kan Ya bagian udah, dari kalau kekeosan dari cek sound dari nih. masalah yang dimunculin ketika gue ditugasin buat menjadi seorang yang Nah, ini kan menemani bagian dari Panturas duka ya. nih, iya. Ya, kalau misalnya gitu yang sejauh ini merepotkan ya memang karena itu sih balik lagi kalau misalnya gue beres manggung gue ngelamun ya ini kesalahan di mana? Emang karena miskom dis. Balik lagi tiap band tuh memang punya niat bagus gitu. Iya, nah tapi contoh kasusnya aja. Emang ini kita Oh, ya udah, simpulkan contoh kasus semuanya ya. miskom nih. Tapi contoh Iya, kasusnya tuh contoh apa kasus, sih? Gitu. Ya. Di Jadi situ- mungkin buat penonton atau ya. ABK yang nonton tuh, oh ntar kalau gue jadi kru band tuh gue bakal menemukan Ya, hal jadi ini. kru ini. band atau jadi event organizer ya. Itu teman-teman harus mahamin banget ya. Kondisi panggung tuh harus diamatin gitu karena memang suatu hari nih gue sebut ya satu kondisi disebutlah apa ya nama daerahnya? Pamulang lah ya. Pamulang. Oke. Pamulang nih ya. Sebut Pamulang. Sebut Pamulang. Sebut saja Pamulang. Iya, Pamulang ada satu panggung di mana Pamulang ngeband. Manggung. Kayak band IPA 2 lu. Band IPS. Lu anak IPA ya? Iya, gue IPA. Anjing gue merasa malu di gue anak IPS sih. Ya anjir band IPS bagus juga. Band IPS mah masih di depan monitor nginjek monitor. Band IPA 2 mah.
Oh, gitu iya. doang. Oh maksud dia anak IPA itu jazz, anak IPS itu metal emang gitu. Kayak gitu. Oke. Itu Band Galuh yang IPS ngomong. masih fleksibel, band IPA masih salah di sini. Monitor kurang naik, bilangnya soundnya jelek, gak kan kayak gitu. Kalau anak IPS pasti ngomongnya itu mah colok bunyi, yang penting manggung. Yang penting manggung kan, gak merhatiin apa-apa. Kalau IPA mah kan perfeksionis. Ini kasus nggak sih ntar? Enggak kan? Ya gimana lu anak SMA mana bisa merotes bener. Nggak lah. Kayaknya kalau ibunya pengacara, bapaknya pengacara bisa aja. Agak. Itu bagian dari proses. Selamat menikmati aja. Pokoknya gitulah. Ada satu panggung di mana Panturus udah ngasih, pokoknya udah bukan standarisasi. Pokoknya ini ngisi, komunikatif banget lah sama si pihak penyelenggara dan pihak vendornya. Gue gini. Kayak gitu. Terus udah gitu. Gimana kamera? Aman. Oh ya udah. Terus udah gitu. Udah, karena memang menurut gua udah mana belum sih? Udah mana? Ya itu pertama kali, bukan mana ya. Pertama kali ada roadman Pantura sekarang ya, namanya Yudis ya. Si Yudis itu pertama kali dia ini menjabat sebagai roadman. Ini yang band yang dimaksud yang solois bukan sih? Enggak tahu solois, enggak tahu bukan ya, gua enggak bisa bilang. Pokoknya di situ kondisinya seorang roadman Panturas udah ngasih tata krama lah ya, gue nggak bisa bilang itu SOP atau segala macam, tata krama yang baik lah ke vendor gini, ngasih layout gini, ke panitia gini ngasih layout gini. Kalau misalnya emang panitia dan vendor punya pemahaman yang sama gitu, layout emang bakal aman-aman aja, oke aman. Nggak gue blocking tuh apa namanya? Nggak ditandain Ya, lah, di strap-strapin. Nggak gue Nggak di marking. Ini tempatnya gitaris Panturas gitu. Karena memang ya itu balik lagi, gue udah ngasih kepercayaan lah. Iya, nggak kepercayaan karena gue udah ngasih layout gitu. Oh iya ini gitu. Nggak gue kasih karena memang waktu soundchecknya tipis. Berpikirnya aman. Gue cabut. Kayaknya itu yang hujan deh. Ya hujan pagi-pagi. Sore-sore gue datang, kok tiba-tiba ada drum. Gue tahu lagi. Drum personil lain. Yudis pernah cerita itu. Oh ini kok tiba-tiba ada drum personil lain. Kenapa nih kayak gitu? Terus akhirnya di koordinasiin. Itulah balik lagi, seorang roadman yang baru datang, dia udah mengkondisikan dan koordinasikan dan kondisikan gimana caranya biar win-win solution dan emang nggak merugikan segala gini, aman. Ada bilang izin segala macam, aman, ternyata akhirnya dipundurin segala macam kayak gitu. Itu clash-nya gara-gara memang merepotkan. Nggak ada clash tapi memang cukup merepotkan. Tapi itu balik lagi karena memang miskom, bukan karena kesalahan suatu band ini, nggak bisa gue salahin gitu loh. Nah tapi yang ada satu kesalahan adalah satu band yang nggak bisa gue sebut namanya. Kita manggung di Jakarta. Panturas manggung, gue nggak manggung. Nggak kami. Panturas manggung mereka Panturas manggung di Jakarta. Terus soundcheck, dikasih waktu yang seadanya. Lagi main baru 15 menit soundcheck, tiba-tiba ada kru band lain yang datang. Makassar. Cuk. Nggak Makassar. Datang di Jakarta. Masang alat. Kata gua, ini kenapa nih? Masih aman karena memang nggak mengganggu. Tapi udah menyentuh ke hal-hal persiapan soundcheck yang mengganggu, barulah protes. Nggak gua, beberapa temen gua protes. Bang ini ntar dulu kayak gini. Masih iya. Dia bilang iya aja. Tapi tetap beraktivitas di atas panggung. Beraktivitas, ngerepotin. Salah satu personil di Panturas ngomong lah, bang lu tahu nggak sih gini. Akhirnya selek tuh, sampai bener-bener muka sama muka tuh kagak physical distancing. Berarti itu antara physical distancing lagi anjing. Anjing itu belum covid itu pokoknya muka mulut tinggal ciuman aja lah. Itu bukan guntreng perselisihan antara player dan kru band lain. Iya, itu pernah terjadi langsung. Iya, pernah terjadi. Kurang gini. Terus akhirnya berantem. Memang itu menurut gua kesalahan memang dari pihak yang lain, karena pihak si band itu, karena memang mereka tiba-tiba emang waktu yang disediain sama si buat Panturas, tapi kenapa dipakai buat yang lain gitu kan. Jadi cukup mengganggu dan ada sedikit hambatan gitu. Tapi balik lagi emang itu miskom sih. Ya udah itu sih. Kalau eksternal gitu
Tapi memang pasti beberapa kru band yang lain Pasti pernah merasakan itu. dan orang-orang di belakang panggung pasti sering Iya. sering mengalami kayak gitu, miskom. Karena gue juga sering ngobrol sama kru-kru lain, emang dan rodis lain tuh emang mereka punya cerita-cerita lain sama kru-kru band-band lain, walaupun kayak sebenarnya dari gue simpulkan dari ceritanya, itu karena teknis aja, emang miskom aja gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir gue, lo sampai akan umur berapa bergabung sama The Panturers? Pertanyaan yang bagus. Lo umur sekarang berarti kan 26 atau 27 ya? Aku baru Sweet 17 Kak kemarin. Akan berapa tahun lagi lu sama The Itu baru Panturers? pertanyaan. Berapa tahun lagi Anda akan bersama The Panturers? Kalau aku nggak tahu sih. Tapi sejauh ini Apa lu akan berserah diri? Panturers akan adalah hidup gue. nggak berserah diri sih, Bang Jago. Siapa namanya Bang Jago? Ampun Bang Jago. Gimana sih jogetnya? Bang Yudis. Judis. Nggak. Yudis Bang mah roadman-nya Judis, Panturers. Gue Ya. Judis ya beda. Bang Judis gue nggak tahu ya, tapi balik lagi gue pernah mengikrarkan suatu hal ke 4 personil Panturas. Gue di sini bukan sebagai seseorang yang tim produksian atau yang emang bukan yang bantuin lu gitu, tapi di sini gue sebagai Keluarga. bukan keluarga, teman dekat gitu, sebagai emang teman dekat yang ada di lingkungan lu yang akan ngebantuin lu buat mewujudkan mengantarkan lu ke visi lu, ke cita-cita lu. Di situ gua nggak bilang kayak 2 tahun lagi deh gua jadi Betul belum bisa ngebayangin akan nggak berapa bisa tahun lagi. berbayangin, tapi gua kalau misalnya Karena sebenarnya kalau corona belum selesai lu kan kaya raya sih harusnya kan. iyalah gua bakal nyewa tanah enggak Sebagai nyewa ya? Beli sebagai tanah, salah anjir. satu kru The Panturers yang memiliki apartemen di Jatinangor. Harusnya lu bisa lebih kaya lah ya kata Pak Corona. Tapi kan ini kan kita berbicara karena adanya corona yang hampir seluruh band di Indonesia yang anjing semua mati ini panggung-panggungan. Nah, lu sendiri kira-kira aja lu bakal berapa tahun sih di The Panturers sebagai kru lifeguard? Sebagai kru The Panturers yang disebutnya lifeguard. Kalau kira-kira nggak tahu, tapi balik lagi kalau misalnya ketika gua diminta bantuin Panturas di panggung ini, bantuin Panturas Silakan, di kegiatan ini, gue bakal sangat amat siap. Bahkan kayaknya prioritas gua udahlah Panturas dulu, karena memang itu gue janji gue ke 4 orang ini, si Ijal, Acin, Gogon, Surya Fikri Asyidik yang ulang tahun. Yang ulang tahun hari ini ketika kita syuting. Ini gak tahu ya. 31 Januari. Pokoknya Gogon, Acin, Ijal, Kuya. Gue bilang, gue ikrarin, pokoknya di sini aing datang kemana bukan gimana, pokoknya aing bakal nemenin maneh butuh seseorang yang kayak gimana, aing di sini kayak gitu. Gue bilang gitu pada saat itu. Oke. Itu adalah statement terakhir dari Galuh Ilham. Dia akan berada di sisi depan Panturers sampai kapanpun dan dimanapun, betul? Insya Allah teman-teman, insya Allah. Dan mungkin kita akhiri aja pembicaraan kita hari ini di January Records Interview. Mungkin next time kita bakal ngebahas band-band yang lain nih. Mungkin banyak band-band yang lain juga yang bakal kita bahas ini, yang bakal datang juga ke studio January Records yang cukup panas ya Gal ya studio ini. Nggak panas sih, tapi menyenangkan. Sumpah menyenangkan. Ini gue pertama kali di January Records, menyenangkan. Karena bisa jujur studio ini tanpa ada AC dan kipas terpaksa kita matikan karena noise-nya cukup Iya betul banget. anjing Tapi sih. menyenangkan. Sumpah menyenangkan. Punya kesan baik, sumpah. Punya kesan baik. Terima kasih loh. Anda memuji untuk diangkat terus atau Bukan memuji untuk diangkat, tapi channel ini anjing channel gue. Emang ini vlogger. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Enggak, bukan jangan lupa, memang teman-teman harus layak sih, maksudnya nge-subscribe, karena memang ini satu hal yang memang Menyenangkan lah ya. menyenangkan dan kegiatannya have fun lah di sini ya. Have fun, bener-bener udahlah bakal banyak ilmu yang didapetin lah di sini. Gue juga berharap sih bakal ada band-band lain yang cukup yang menasional yang akan datang ke ruangan ini. Karena prediksi gue bakal ada band-band lain sih yang bakal datang ke sini. Band-bandnya tapi untuk di season pertama ini ya dari backline, dari panggung belakangnya, kayak kru-krunya lah yang bakal datang ke studio ini. Seperti itu, mungkin terima kasih. Kita bakal ketemu lagi di video kedua kita. Terima kasih untuk Galuh Ilham sudah mau datang. Terima kasih Bang siapa? Judis. Bang Judis, iya. Terima kasih minumannya yang sudah dibaluti oleh gelas kertas itu, kita nggak tahu dalamnya apa. Dalamnya air putih lah, H2O. H2O.
Anak kimia bro, H2O. Enggak, H2O tuh handband air hardcore. putih. Oh, enggak. Oh iya. Kendala teknis gue nggak tahu ini bakal ke-record apa enggak. Kira-kira ke-record nggak? Ke-record. Sekarang Aman. tadi ke-record tadi udah saya bantu dengan Doa. bahasa isyarat. Oke. Ya, tapi orang-orang kimia tuh gitu, bro. Apa? Ya kalau misalnya haus enggak minta air putih enggak? Minta H2O dong. Oke. Juga motong kan gimana sih lu? Mungkin di video selanjutnya kita bakal berbicara soal teknis lah ya. Dengan di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi di video yang berbeda. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau nonton. Terima kasih untuk Galui Ilham yang sudah mau datang ke studio Janari Records. Lo kalau butuh-butuh pengen interview atau butuh-butuh recording, kebetulan studio ini cukup murah karena kita belum punya AC. Karena kalau sudah ada AC, studio ini akan mahal. Iya betul. Bukan karena memang sound gini-gini, emang faktor utama AC bro. AC sumpah itu paling kenyamanan itu yang utama dari kualitas. Tapi kalau dari segi kualitas dengan sound card dan yang lain-lainnya itu lu ngeliat dari sendiri ruangan ini bakal gimana? Output. Aduh, anjing sorry. Aduh, nyetrum. Nyetrum. Enggak, emang kalau dari recording mantep. Tapi kalau misalnya ada ya ini emang raw banget, bro. Mantap emang. Band banget. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Kita bakal ketemu lagi di video kedua mungkin dari segala teknis dengan pembicara yang berbeda, dengan pembawa acara juga yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau gue ngomong jangan lupa subscribe dan like. Enggak. Pokoknya emang rekomendasi gue sih mending subscribe sih. Okay. Maksudnya banyak sudut pandang baru yang Anda akan Anda dapatkan dari channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.